Umumnya, pingit atau pingitan dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Tujuannya agar memupuk rindu di antara kedua mempelai sebelum akhirnya bertemu di hari pernikahan. Selain itu, pingitan juga dilakukan agar sang pengantin terhindar dari bala atau hal-hal buruk. Orang sepuh atau tetua desa di Jawa mengatakan, wong sing arep dadi manten kuwi mambune wangi. Ambu wangi kuwi sing disenengi para lelembut. Makane, wong yen arep mantenan kudu dipingit ben gak kena bala. Hal itu pula yang kini sedang dijalani Nirmala. Bedanya selama masa pingitan, Nirmala diharuskan menjalani puasa mutih. Nirmala hanya diperbolehkan meminum segelas air putih dan memakan bunga kandel putih dan bunga melati putih. Hari pertama Nirmala merasa tak ada yang perlu dirisaukan. Hanya kekosongan dan kehampaan yang dirinya rasakan karena berdiam diri di kamar sendirian. Hingga malam tiba, Nirmala mendengar bunyi lonceng. Ya, benar saja, Rahayu membuka pintu dengan membawa sebuah nampan di tangannya. Tapi yang aneh adalah, Rahayu seperti terburu-buru membersihkan tubuh Nirmala, menyanggul, dan membantu Nirmala berpakaian dilakukannya dengan cepat. Mata Rahayu sesekali mencuri pandang ke arah sudut kamar Nirmala, tepatnya di sebelah almari. Sikap Rahayu lama-lama membuat Nirmala kesal. Ada apa sih, Yuk? Bisa gak sih pelan-pelan? Iya mbak, maaf. Kamu lihat apa sih, Yuk? Enggak kok mbak. Nirmala berjalan ke arah almari yang sedari tadi membuat Rahayu gelisah. Rahayu menahan tangan Nirmala. Kamu mau kemana mbak? Lemariku ikan, Yuk. Dari tadi kamu selalu melihat ke arah lemari itu. Nirmala membuka lemari dan menunjukkan kepada Rahayu jika di dalamnya tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Itu hanya lemari pada umumnya yang berisikan pakaian. Gak ada apa-apa kan, Yuk? Sosok tinggi besar bermata merah yang dilihat Rahayu telah lenyap setelah Nirmala mendekati lemari itu. Nggih mbon mbak, ya sudah mbak, saya pamit dulu. Rahayu keluar dari kamar Nirmala. Sebelum sampai di depan itu, Rahayu menoleh ke arah Nirmala. Dan benar, di belakang Nirmala berdiri makhluk yang tadi Rahayu lihat di dekat lemari. Rahayu bergegas keluar meninggalkan Nirmala. Sepertinya makhluk itu tak menyukai kehadiran Rahayu. Tatapannya begitu menakutkan, hingga membuat Rahayu bergidik ngeri. Pikirannya mulai menerawang, apakah mungkin itu manten lanang atau pengantin laki-laki? Tapi kenapa Mbak Mala tidak tahu atau Mbak Mala pura-pura tidak tahu? Saat Rahayu sedang asyik bergulat dengan pikirannya, tanpa sadar ia menabrak Nyai Widuri hingga pinggan atau nampan yang dibawa Rahayu terjatuh. Maaf Nyai, maafkan saya tidak sengaja. Sudah lihat? Mendengar pertanyaan Nyai Widuri, Nirmala bingung. Apa yang sudah dirinya lihat? Maaf Nyai, lihat apa ya? Ikuti aku. Rahayu mengikuti langkah kaki Nyai Widuri. Nyai Widuri membawa Rahayu jauh ke lorong bagian rumah yang tak pernah ia tahu jika di rumah ini terdapat lorong. Sisi kanan dan sisi kiri sejauh mata memandang banyak sekali daun-daun pintu yang ukirannya berbeda-beda. Ada ukiran macan, ular, buaya, dan lain sebagainya. Setiap pintu digembok dan dirantai yang sudah berkarat, seolah sudah lama sekali pintu-pintu itu tidak terbuka. Tak hanya itu yang membuat Rahayu tambah ngeri. Di setiap pintu terdengar jeritan, tangisan, rintihan yang memilukan, seolah orang-orang yang di dalamnya sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Nyai Widuri membuka salah satu daun pintu yang berada di paling ujung. Pintu itu tak memiliki ukiran sama sekali seperti halnya pintu yang lain. Saat pintu itu terbuka, Rahayu mencium bau anjir yang sangat menyengat, hingga ia menutup hidungnya menahan agar dirinya tidak memuntahkan isi perutnya. Ruangan itu sangat gelap dan lembab, seolah ada hal yang terasa berbeda dari ruangan ini. Rahayu mencoba membuka matanya lebar-lebar agar bisa melihat apa yang ada di ruangan ini. Tapi gelapnya ruangan membuat indera penglihatan Rahayu tak dapat menangkap apa-apa. Rahayu merasa tak nyaman berada di tempat ini. Tempat macam apa ini? Sampai-sampai orang yang berada di ruangan ini nafasnya terasa tercekik.
Nyai Widuri menyalakan lilin yang ada di beberapa sudut ruangan. Seketika wajah Rahayu pucat pasi. Jantungnya berhenti berdetak. Tubuhnya yang tadinya merasakan dingin berubah menjadi panas yang menciptakan peluh di sekujur tubuhnya. Matanya melotot, memandangi sesuatu yang berjajar di dinding. Sesuatu yang ia tahu apa itu. Ya, abdi dalam, seperti dirinya, dengan leher dipasak menempel dinding. Kengerian seketika menyelimuti Rahayu. Rumah macam apa ini? Dengan siapa sebenarnya dirinya sedang berhadapan? Aku tahu kamu punya kelebihan yang gak semua orang punya. Aroma tubuhmu tahu wangi apa yang ada di tubuhmu. Wangi panda, Nyai, kata orang tua Rahayu. Ketika ibunya melahirkan Rahayu, dari tubuh Rahayu tercium bau pandan. Dan dukun bayi yang membantu persalinan itu mengatakan, jika Rahayu, anak yang istimewa, berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dari awal, saya menolak kamu tinggal di rumah ini. Tapi aku tidak punya kuasa, karena Kanjeng Ratu menginginkanmu tinggal di sini. Apa yang kamu lihat di sini, cukup simpan untukmu sendiri. Kamu harus tahu batasanmu di sini. Itu siapa? Jika kamu tidak ingin bernasib seperti mereka. Iya, Nyai. Lungo. Rahayu bergegas pergi meninggalkan ruangan itu. Ingin rasanya segera menghirup udara segar. Rahayu bergumam di sepanjang jalan. Mimpi apa aku sampai harus tinggal di rumah kayak gini? Kalau ndak karena harus menebus keselamatan orang tuaku, ndak sudi aku tinggal di tempat seperti ini. Rahayu, dari mana saja kamu ini? Astagfirullah, Mak, sampean iki ngagetin aja. Mbok Yem memukul pundak Rahayu. Mbok pikir aku demit apa? Ada apa, Mak? Itu, aku dengar suara lonceng dari kamar si Mbak. Nggih, matur nuwun. Rahayu bergegas menuju kamar Nirmala. Seperti biasa sebelum masuk, Rahayu membunyikan lonceng 3 kali, lalu masuk ke dalam kamar Nirmala. Sesampainya di dalam kamar Nirmala, mata Rahayu menelisik ke seluruh sudut-sudut ruangan kamar Nirmala, berharap nganten lanang gak muncul. Yuk, kamu dari mana saja sih kok lama banget? Maaf, Mbak, tadi Rahayu dari belakang, jadi ndak dengar Mbak Mala membunyikan lonceng. Yuk, aku merasa tidak nyaman berada di ruangan ini ya. Nggak ada apa-apa ya, Mbak, tapi seperti ada yang menemani. Yuk, perasaan Mbak Mala saja mungkin. Yuk, aku boleh bertanya ndak? Rahayu mengangguk. Apa yang kamu lihat tadi yang di lemari itu? Yuk. Oh, ndak apa-apa, Mbak, tadi seperti ada tikus di sana, tapi sekarang udah ndak ada tikusnya. Soalnya aku wedi, Mbak, sama tikus. Walaupun sebenarnya Nirmala ragu dengan jawaban Rahayu, tapi Nirmala tak ingin memaksa Rahayu. Sepertinya Rahayu enggan membahas soal itu. Kamu istirahat ya, Mbak, biar besok pagi kuat puasanya. Sampai tengah malam, Nirmala masih terjaga. Perasaannya sangat-sangat tidak enak, seperti ada yang sedang memandangi dirinya. Tapi Nirmala tak melihat siapapun di kamarnya, kecuali dirinya sendiri. Nirmala menenggak segelas air dan kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Saat pagi tiba, Nirmala merasakan seluruh anggota tubuhnya sangat pegal, terutama di bagian intimnya, terasa sangat ngilu. Seingatnya, sebelum Nirmala benar-benar tertidur, ia mencium bau bunga sembujo yang semerbak, yang membuat Nirmala merasa kantuk yang teramat sangat. Lonceng berbunyi 3 kali itu tanda kedatangan Rahayu. Rahayu melihat jika tuannya sedang tidak dalam kondisi baik. Rahayu segera mendekati Nirmala yang sedang duduk di samping kasur, sembari memijat-mijat tengkuk lehernya. Tapi perhatian Rahayu tidak tertuju kepada Nirmala, tapi kasur tempat Nirmala tidur. Ada noda bercak darah dan rambut hitam berhamburan. Hanya saja ukurannya lebih tipis dan lebih pendek. Ingatan Rahayu kembali ke sosok makhluk yang ia lihat tempo hari di kamar Nirmala. Mungkinkah itu rambut makhluk itu? Jika dilihat dengan seksama, itu bukan rambut, melainkan bulu. Rahayu meminta Nirmala untuk duduk di meja riasnya, agar Rahayu dapat segera membersihkan bulu-bulu itu dari tempat tidur Nirmala. Yuk, badanku sakit semua. Boleh ndak jika hari ini aku ndak puasa? Sabar ya, Mbak, ini sudah hari kedua. Seperti hari-hari biasanya, Rahayu melakukan tugasnya melayani Nirmala. Hingga hari-hari berikutnya,
Nirmala menjalani puasa pingitan. Nirmala terlihat lebih segar dari biasanya. Nirmala terlihat sumringah dan selalu menyunggingkan senyuman. Rahayu yang penasaran dengan perubahan sikap Nirmala memberanikan diri untuk bertanya, "Pagi ini Mbak Mala terlihat sangat segar." Tak menjawab pertanyaan Rahayu, Nirmala malah tersenyum. "Ada apa sih Mbak?" "Oh gitu ya, kalau lagi seneng aku gak dikasih tahu." Lalu Nirmala bercerita, jika setiap malam sebelum tidur, ia selalu mencium bau bunga sembujo yang membuatnya bisa tertidur lelap. Tak seperti malam yang sebelumnya. Malam itu Nirmala bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang gagah dan tampan. Wajahnya yang rupawan membuat Nirmala jatuh cinta, hingga Nirmala dan pemuda yang ada di mimpinya melakukan hubungan intim, hubungan layaknya suami istri. Tapi yang membuat Nirmala terkesan rasanya sangat-sangat nyata. Wajah Nirmala sangat berseri-seri saat menceritakan hal itu kepada Rahayu. Dan kita masuk ke flashback keluarga Catra. Sebelum menikah dengan Baswara Catra, Nyai Batari memiliki nama Raras Gendis Batari Candrakanti. Batari terlahir dari keluarga sederhana, namun sangat disegani oleh penduduk di sekitar tempat tinggal Batari, karena ayah Batari seorang pemuka agama di desa setempat. Batari adalah anak keempat dari 5 bersaudara, yaitu Gantari Candrakanti, Keswari Candrakanti, Neswari Candrakanti, Batari Candrakanti, dan Widuri Candrakanti. Nama Raras Gendis adalah semacam gelar bagi gadis yang menyandang sebagai kembang desa. Sebut saja desa tersebut Desa Kalimati. Karena paras Batari Candrakanti yang ayu rupawan, sehingga dirinya menjadi kembang desa kala itu. Sehingga hanya nama Batari berbeda dengan keempat saudarinya. Di usia Batari Candrakanti yang baru 15 tahun, dirinya sudah banyak diperebutkan oleh para pemuda, baik dari desa kelahiran Batari sendiri maupun tetangga desa. Bahkan keayuan paras dari Raras Gendis Batari Candrakanti terdengar hingga telinga keluarga Catra. Bahkan pemuda yang saling berebut untuk dapat meminang Batari rela mengorbankan nyawa mereka. Tak sedikit pemuda yang harus mati konyol karena mati di tangan pemuda lain. Tapi hal itu tak membuat surut pemuda-pemuda yang ingin mempersunting Batari. Namun, Batari Candrakanti belum menentukan pilihan hatinya. Selain Batari, sebenarnya Widuri juga memiliki paras yang ayu, namun tak seayu Batari. "Bu, panggilkan anak-anak. Ono sing arep tak omongke. Ada yang mau tak bicarakan." Ibunda dari Batari Candrakanti bernama Sukma Candrakanti dan ayahandanya bernama Bayu Aji. Setelah kelima anaknya berkumpul, Bayu Aji memandangi wajah putrinya satu persatu. Bayu Aji menghela nafas panjang. Besok akan ada kawan lama bapak yang bernama Bahu Wirya Catra datang berkunjung ke rumah. Beliau mau melamar satu dari kalian berlima yang akan dinikahkan dengan putranya yang bernama Baswara Catra. Tapi bapak ingin putri bapak menikah dari yang paling tua, yaitu Gantari, sampai yang termuda Widuri. Tapi bapak juga tidak akan bisa memaksa jika nanti putra dari Bahuwiryo memilih putri bapak yang lain. Bapak hanya berpesan, siapapun yang nantinya tidak dipilih oleh putra Bahuwirya, bapak harap kalian bisa legowo. Tak ada satupun dari 5 bersaudara yang mampu membantah ayahandanya, Bayu Aji, karena mereka dididik jadi anak yang patuh dan penurut. Ya wes, saiki semua sekarang istirahat, kecuali Batari. Masih ada yang bapak ingin bicarakan denganmu, yang lain boleh kembali ke kamar. Seakan tahu apa yang akan ayahandanya bicarakan, Batari hanya mendengarkan ucapan ayahandanya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Batari sangat menghargai dan menghormati ayahandanya, meski tak semua larangan ayahnya ia lakukan. Tanpa sepengetahuan ayahanda dan ibundanya, Batari mempelajari ilmu kebatinan dan hal-hal tentang kejawen. Berbeda dengan ayah, ibu dan keempat saudarinya yang memegang teguh nilai keagamaan, Batari diam-diam mempelajari tentang susuk kantil ireng yang membuat awet muda
dan dapat memikat pemuda manapun yang melihatnya tersenyum. Jadi tak heran jika Batari menjadi rebutan. Tapi untuk menggunakan susuk kantil ireng tidaklah mudah. Batari harus melalui proses panjang, yang salah satu prosesnya sedang dijalani Nirmala saat ini, hingga akhirnya ia menikah dengan sosok gaib, sebut saja Singolangu. Jadi secara gaib Batari sudah memiliki suami. Itu alasannya kenapa sampai sekarang Batari tidak pernah menentukan pilihan kepada puluhan bahkan ratusan pemuda yang meminangnya, karena hal itu akan membuat Singolangu murka. Hari itu tiba, hari di mana keluarga Catra datang untuk meminang salah satu putri dari Bayu Aji. Sahabatku Bayu Aji, Mbah Wirya, piye kabarmu? Baik, awakmu piye? Kamu lihat kan, aku masih gagah tampan seperti dulu. Awakmu pancen, kamu itu memang gak berubah, masih seperti Wirya yang aku kenal. Mbah Wirya, Mbah Wirya. Kamu udah tahu kan maksud kedatanganku ke sini? Bayu Aji mengangguk sembari tersenyum ke arah Wirya. Kesini nak, kenalkan, ini anakku, Baswara Catra. Anak pertamaku yang akan aku jodohkan dengan anakmu. Oh, Wirya, keturunanmu memang tak perlu diragukan. Gagahnya melebihimu, Wir. Siapa dulu bapaknya? Mbah Wirya Catra. Aku gak menyangka anak cengeng seperti dirimu kok bisa jadi orang sukses, orang paling disegani, Wirya. Masa depanku suci. Masa depan itu suci, murni. Nggak ada orang yang tahu, Ci. Aku sendiri juga tidak menyangka jika aku bisa seperti sekarang. Tapi satu, aku mendidik anak-anakku agar jadi orang yang tangguh, kuat, dan beradab. Karena aku merasakan sendiri bagaimana rasanya dihina. Jika bukan karena kamu, Aji, aku mungkin nggak bisa seperti sekarang, Ci. Untuk itu, aku ingin tali persaudaraan kita tetap terjalin. Ya ini, dengan menikahkan anak-anak kita. Ya sudah, sebentar aku panggilin putriku. Banyu Aji meminta istrinya untuk memanggil putri-putrinya. Satu persatu putri Bayu Aji keluar menuju ruang tengah, di mana Bayu Aji dan Mbah Wirya berada. Anakmu emang ayu-ayu, Ci. Satu persatu putri Bayu Aji memperkenalkan diri mereka masing-masing. Bukannya kamu bilang jika putrimu ada 5, lah yang satu mana, Ci? Dengan ragu Bayu Aji menjawab, yang satu namanya Batari. Tapi Paman Aji, bolehkah Baswara bertemu dengan Batari? Dengan berat hati Bayu Aji meminta untuk istrinya memanggil putrinya Batari. Batari anakku, bapak manggil kamu. Bukannya bapak melarang Batari keluar, Bu. Ini bapak sendiri yang nyuruh, nak. Nggak baik bikin tamu menunggu. Batari berjalan di belakang ibunya. Benar saja, Mbah Wirya dan Baswara terpesona melihat kecantikan Batari. Batari tersenyum ke arah Baswara yang seketika membuat Baswara jatuh hati kepadanya. Cantik sekali anakmu ini. Ayah, aku hanya ingin Batari yang menjadi istriku ya. Aji, kamu dengar, Baswara sudah menentukan pilihannya. Bayu Aji menatap wajah keempat putrinya yang berusaha menyembunyikan rasa kecewa mereka. Tapi berbeda dengan Batari dan Baswara, mereka saling mencuri pandang satu sama lain, sembari saling melempar senyuman. Malam harinya, Singolangu datang. Ia sangat murka mengetahui jika Batari menerima lamaran dari pria lain. Batari yang sangat kaget dengan kedatangan Singolangu, karena tak seperti biasanya Singolangu hanya datang menemui Batari di malam Jumat saja. Singolangu berasal dari tempat yang jauh, tepatnya salah satu gunung yang berada di Pulau Jawa. Muncul perdebatan di antara Batari dan Singolangu. Di antara perdebatan antara mereka, akhirnya Singolangu memberikan syarat kepada Batari. Singolangu tidak mengizinkan Batari untuk bersetubuh dengan suaminya kelak, karena jika Batari melanggar, semua susuk kantil ireng yang ada di tubuh Batari akan menjadi penyakit yang tak akan bisa disembuhkan. Dan jika di pernikahan Batari dan suaminya Baswara,
terjadi persetubuhan. Dan jika Betari mengandung janin yang bukan anak Singolangu, janin tersebut akan menjadi makanan bagi Singolangu, dan Betari harus menerima semua akibatnya. Dengan berat hati, Betari menyanggupi semua syarat yang diminta oleh Singolangu. Saat tiba-tiba Singolangu menatap ke arah pintu di mana sepasang mata sedang mengintip di sana, Betari segera berlari ke arah pintu kamarnya dan mendapati pemilik sepasang mata tersebut adalah Widuri Candrakanti, adiknya. Betari yang saat itu marah langsung menarik tangan adiknya dan mengunci pintu rapat-rapat. Widuri sangat takut saat kakaknya hanya memandangi dirinya dengan tatapan kebencian. Namun, di saat perasaan was-wasnya, Widuri sudah tidak lagi melihat keberadaan makhluk tersebut. Rupanya Singolangu sudah pergi. Dengan suara terbata, Widuri memohon maaf dan menjelaskan ketidaksengajaannya mengintip. Nasi sudah menjadi bubur. Widuri sudah mengetahui semua rahasia Betari yang selama ini ia tutup rapat. "Awakmu wes reti kan? Kamu sudah tahu kan?" Widuri mengangguk pelan. "Sekarang aku tanya, apa yang akan kamu lakukan?" Widuri diam tak menjawab pertanyaan Betari kakaknya. Ia tak tahu apa yang harus dirinya lakukan. "Widuri, jika kamu ingin membuat aku diusir dari rumah, lakukan. Bicarakan, omongkan. Masalah ini yang kamu lihat ke bapak, itu jika kamu ingin kakakmu ini keluar dari rumah ini. Tapi, jika kamu mau menjaga rahasia ini, aku jamin semua akan baik-baik saja." "Mbak ngerti apa yang akan kamu lakukan sekarang, Widuri?" Betari mengangguk sembari tersenyum. "Mbak Betari tahu kan kalau bapak orang yang paling disegani di sini?" "Ngerti." "Terus untuk apa Mbak Betari ngelakuin ini semua? Bocah cilik koyok kwerti opo? Anak kecil sepertimu tahu apa? Aku tahu jika kamu sebenarnya inginkan menikah dengan Baswara. Aku punya penawaran untukmu." Widuri menyelidik ke arah Betari. Sebenarnya Widuri memang cemburu mendengar Baswara memilih Betari sebagai istrinya. Apa Betari akan memberikan posisinya sebagai istri Baswara kepada dirinya? "Gak usah kebanyakan mikir. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Jawab sekarang, kamu mau apa tidak?" Betari tahu jika Widuri tidak akan menolak apapun yang diminta Betari. Karena sedari kecil Widuri lengket dengan Betari. "Apa yang harus aku lakukan untukmu, Mbak?" "Sing pertama, jangan sampai ada orang yang tahu soal apa yang aku lakukan, termasuk bapak ibu dan yang lainnya, jika kamu ingin penghuni rumah ini tetap hidup. Yang kedua, akan aku kasih tahu setelah acara pernikahanku dengan Baswara." Singkat cerita, setelah sebulan jarak dari acara lamaran waktu itu, Betari dan Baswara melangsungkan pernikahan. Pernikahannya pun tidak tanggung-tanggung megahnya, dilakukan selama 7 hari 7 malam. Berbagai pertunjukan kesenian ditampilkan dari seni tari hingga pertunjukan wayang. Setelah Betari dan Baswara resmi menikah, Betari meminta agar Widuri tinggal bersama dirinya. Betari beralasan dirinya tidak ingin jauh dari saudarinya, terutama Widuri. Mendengar alasan putrinya, ayah Betari mengizinkan Widuri untuk tinggal bersama Betari. Setiap malam Widurilah yang diminta Betari untuk menggantikan dirinya melayani suaminya Baswara. Sedangkan Betari tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri tetap dengan suaminya Singolangu. Setiap malam menjelang tidur, Betari selalu memberikan jamu yang ia buat sendiri kepada suaminya Baswara. Jamu itu sebenarnya adalah sirap, agar ketika Widuri sedang menggantikan Betari, Baswara melihat Widuri sebagai Betari, istrinya. Hal ini dilakukan selama bertahun-tahun hingga Widuri hamil anak Baswara. Disinilah Baswara mulai curiga, mengapa istrinya Betari tak kunjung hamil, tapi Widuri malah yang hamil. Belum lagi Baswara sering mergoki Betari masuk ke dalam ruang kamar yang sebelumnya Betari request khusus sebagai ruang pribadinya. Hingga di suatu malam, jamu yang diberikan Betari lupa diminum oleh Baswara, dan ia terkejut ketika mendapati Widuri yang sedang tidur di ranjangnya. Baswara yang marah berteriak hingga membuat Widuri menangis. Dan saat melihat ekspresi Widuri menangis, muncul perasaan simpati. Lagi pula anak yang sekarang ada di kandungan Widuri adalah darah daging Baswara. Dengan berat hati, Baswara meminta agar Widuri menceritakan semuanya kepada Baswara.
apa yang sebenarnya disembunyikan oleh istrinya, Betari. Setelah mendengar semuanya, Baswara meminta kepada Widuri agar dirinya tidak memberitahu kepada Betari bahwa Baswara telah mengetahui semuanya. Malam ini, Baswara sengaja pura-pura tertidur. Setelah Betari keluar kamar dan digantikan Widuri, Baswara meminta Widuri untuk tetap tinggal di kamar. Sedangkan Baswara secara diam-diam, ia mengikuti istrinya Betari masuk ke dalam kamar itu. Kemarahan Baswara memuncak ketika melihat istrinya, istri yang sangat ia cintai, sedang bersetubuh dengan makhluk yang mengerikan. Baswara kala itu tak dapat menahan lagi amarahnya, nekat masuk ke dalam kamar dengan mendobrak pintu kamar. Betari sangat terkejut melihat kedatangan suaminya Baswara, tapi yang dilakukan Baswara hanyalah hal konyol yang hanya membuat dirinya mati sia-sia di tangan Singolangu. Tak hanya itu, janin yang sedang dikandung Widuri pun menjadi korban atas keganasan Singolangu. Kemurkaan Singolangu tak hanya sampai di situ. Singolangu mencabik-cabik tubuh Betari hingga Betari berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Malam itu adalah malam yang teramat gelap di rumah kediaman Baswara Catra. Baswara harus kehilangan nyawanya. Widuri kehilangan janin yang ada di kandungannya, sedangkan Betari wajahnya dan sekujur tubuhnya dipenuhi luka borok yang menimbulkan bau menyengat. Untuk bisa sembuh dari penyakitnya itu, Betari harus menurunkan ilmunya kepada seseorang yang bersedia menanggung semua dosa-dosanya. Setelah Nirmala menjalani masa pingitan, wajah Nirmala memancarkan aura kecantikan yang luar biasa. Luka borok di wajahnya juga perlahan menghilang. Setelah itu Nirmala diminta untuk membersihkan diri di padusan. Ditemani oleh Rahayu, Nirmala kembali ke tempat itu. Namun kali ini di padusan Nyai Widuri sudah menunggu Nirmala bersama dengan beberapa abdi dalamnya. "Nyai." Nyai Widuri tak menggubris sapaan Nirmala. Ia mempersilahkan Nirmala untuk segera masuk ke dalam padusan. Seperti biasa, air di dalam padusan dipenuhi dengan berbagai macam bunga. Ketika berada di dalam air, ada rasa yang berbeda dalam hati Nirmala. Karena Nirmala mencium bau kemenyan yang dibakar, baunya sangat pekat. Nyai Widuri memerintahkan abdinya untuk memegangi tangan Nirmala. Semua dilakukan dengan sangat cepat. Nyai Widuri menahan kepala Nirmala ke dalam air. Sekuat tenaga Nirmala meronta, tapi Nyai Widuri tak menggubrisnya, hingga Nirmala merasakan nafasnya tercekat, pandangannya kabur, dan berakhir tak sadarkan diri. Rahayu hanya bisa menyaksikan semuanya, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Nirmala berada di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Bagaimana dirinya bisa berada di tengah hutan? Bukankah dirinya sedang berada di padusan bersama yang lain? Nirmala berjalan dan terus berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Hingga semakin lama Nirmala berjalan, ia merasa berada semakin dalam ke tengah hutan. Langit semakin gelap, Nirmala semakin merasa ketakutan. Udara semakin dingin, tapi rasa dingin itu tak seperti udara dingin biasanya. Seperti ada yang sedang mengawasi Nirmala dari balik pohon. Ya, Nirmala tersadar bahwa dirinya tidak sendiri di hutan ini. Puluhan makhluk lain sedang mengawasi Nirmala. Nirmala berlari sekuat tenaga. Tak diperdulikannya jalanan yang licin dan berlumpur. Rasa perih di sekujur tubuh Nirmala terkena sabetan semak belukar. Tak dihiraukannya. Ia hanya ingin segera keluar dari hutan ini. Tawa cekikikan seseorang di atas pohon terdengar di kanan kiri, seolah mereka sedang menertawakan Nirmala. Nirmala jatuh tersungkur saat kakinya terlilit akar semak belukar. Rupanya lilitan itu membuat betis Nirmala robek. Darah bercucuran, membuat Nirmala meringis merasakan kesakitan. Nirmala merobek sedikit jariknya, diikatkannya di atas betis Nirmala yang robek untuk menahan darahnya. Nirmala berjalan dengan menyeret satu kakinya. Terseok-seok menyusuri hutan belantara. Bau darah Nirmala tercium oleh sosok penghuni hutan, sebut saja Bajang. Semakin lama Nirmala merasakan langkah kakinya semakin berat, serasa ada yang bergelantung di kakinya. Nirmala menunduk ke bawah untuk melihat ke arah kakinya yang terluka. Benar saja, ada sosok makhluk yang bergelendot di kaki Nirmala, sedang menjilati darah yang menetes dari luka di kaki Nirmala. Makhluk itu seperti janin yang usianya 6-7 minggu, berbau anyir bercampur busuk.
Jantung Nirmala berdegup semakin kencang. Rasa sakit di kakinya semakin nyeri, ditambah bajang yang menjilati darah di kaki Nirmala. Tapi rasanya bukan menjilati lagi, tapi bajang itu kini tengah menghisap darah Nirmala. Di kebingungan Nirmala berdoa, berharap seseorang menolongnya. Tubuhnya semakin lama semakin kehabisan tenaga. Nyai Widuri menarik tubuh Nirmala ke atas, membiarkan Nirmala menghirup udara sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi, Nyai? Bocah goblok! Nyai Widuri menatap Nirmala tajam, penuh dengan amarah. Apa yang sebenarnya Nyai lakukan? Nyai Widuri melenggang pergi meninggalkan Nirmala. Sebelum teriakan Nirmala menghentikan langkahnya Widuri. Aku berhak tahu, Nyai. Apa yang sebenarnya ingin Nyai lakukan kepadaku? Kenapa Nyai memperlakukan aku sekeji ini? Aku tahu. Tahu apa kamu? Jawab Nyai Widuri dengan suara keras, namun dingin, membuat nyali Nirmala menciut. Selama 7 hari kemarin, pada masa pingitan, bukankah aku telah dinikahkan oleh makhluk yang entah dari mana asalnya? Yang pasti dia bukan manusia. Baguslah jika kamu sudah mengetahuinya, Mala. Lalu mengapa hingga saat ini aku tak diizinkan bertemu dengan Nyai Batari? Bukankah ia yang mengangkatku menjadi putrinya? Nirmala berjalan mendekati Nyai Widuri. Namun salah satu kakinya terasa sangat nyeri, sehingga tak mampu menopang tubuhnya. Nimas, kakiku sakit sekali, yuk. Butuh waktu lama agar kakimu bisa berjalan seperti semula. Apa? Kenapa kakiku tiba-tiba lumpuh? Apa kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi denganmu, Mala? Bajang, setelah kamu bisa berjalan lagi, aku akan mempertemukanmu dengan Nyai Betari. Nyai Widuri keluar meninggalkan Nirmala. Setelah kejadian itu, butuh waktu hampir 1 bulan untuk Nirmala bisa berjalan kembali. Nyai Widuri menepati janjinya untuk mempertemukan Nirmala dengan Nyai Betari. Bolehkah aku mengajak Rahayu, Nyai? Jika kamu takut, tidak usah. Maaf, Nyai, bukannya saya takut. Aku cuma gak pengen merepotkan Nyai, kakiku masih sakit. Nirmala meyakinkan Rahayu untuk ikut dengannya. Rahayu tak dapat menolak permintaan tuannya. Ada perasaan was-was di hati Rahayu saat mengikuti langkah Nyai Widuri serasa ada yang berjalan di belakang mereka. Sesekali Rahayu mengusap tengkuknya. Tempat ini adalah tempat yang tak asing bagi Rahayu. Nyai Widuri pernah mengajaknya ke sini. Ya, tempat ini adalah Omah Wingit. Nyai Widuri membuka salah satu pintu yang berukir seorang wanita memakai bunga kantil di telinganya. Saat pintu terbuka, aroma apak yang tercium pertama kali. Suasana gelap dan pengap membuat siapapun yang berada di tempat ini merasa sesak. Nyai Widuri mengambil lampu sentir dan kembali melangkah menyusuri ruangan itu. Semakin dalam suasana ruangan, semakin anyep. Tak seperti yang Rahayu bayangkan. Ruangan ini sangatlah besar. Bunyi kriat dari kayu lantai yang diinjak hanya itu yang terdengar di tengah keheningan. Mereka menuruni beberapa anak tangga hingga akhirnya sampai di satu pintu. Pintu yang ukurannya tidak terlalu besar. Nyai Widuri membuka pintu tersebut. Tak ada apapun di dalam ruangan ini kecuali sebuah dipan atau tempat tidur yang dikelilingi dengan tirai berwarna putih. Nyai Widuri melangkah mendekati dipan itu. Kalian tunggu di sini. Lirih terdengar suara perempuan sedang bersenandung lagu Jawa. Namun nada dan suaranya teramat memilukan, seakan ia memohon untuk dibebaskan dari siksaan. Cukup lama Nyai Widuri berada di sana. Entah dengan siapa Nyai Widuri tengah mengobrol. Hanya terdengar sesekali suara Nyai Widuri seperti membentak. Hanya kata "Mbak" yang terdengar. Nyai Widuri meminta Nirmala untuk mendekat. Saat melihat orang yang berada di balik tirai, Nirmala terjerengat kaget. Wajah dan tubuh perempuan itu dipenuhi dengan porok, nanah, dan belatung. Hampir tak ada daging yang tersisa di tubuhnya. Ada beberapa bagian kulit kepalanya terkelupas dan mengeluarkan darah yang masih segar. Wanita itu menatap tajam Nirmala, kemudian tertawa, menangis, bersenandung, begitu terus. Dia ini kakakku Betari. Dia adalah pemilik susuk kantil ireng bertahun-tahun. Dia tersiksa sampai aku harus menyembunyikannya di tempat ini. Bertahun-tahun juga aku berusaha untuk menyembuhkannya. Tapi usahaku sia-sia. Semakin hari luka borok di tubuhnya semakin parah.
Sudah ratusan gadis perawan aku tumbalkan untuk menebus kakakku, tapi tak ada yang berhasil membuat Singolangu puas. Nirmala, makhluk itu bernama Singolangu. Dia adalah suami gaib kakakku yang sekarang menjadi suamimu. Hanya gadis yang masih perawan yang bisa menaklukkan Singolangu. Dan hutan itu adalah jalan menuju tempat di mana Singolangu berada. Tapi sayangnya, sebelum kamu sampai di sana, kamu terluka dan darah yang keluar dari tubuhmu memanggil penghuni hutan lainnya. Untungnya kamu hanya bertemu dengan Bajang, bukan yang lain. Susuk yang berada di tubuh kakakku menggerogotinya hingga kejiwaannya terganggu. Nirmala, aku minta maaf jika aku melibatkanmu dalam masalah keluargaku. Hanya kamu harapanku, karena dino wetonmu sama dengan kakakku Betari, sehingga Singolangu menerimamu menjadi istrinya. Jadi kau menumbalkanku? Tidak Nirmala, Singolangu tidak akan menyakiti istrinya kecuali apa Nyai? Kecuali dia berkhianat seperti apa yang dilakukan kakakku. Jadi bunga kantil ireng yang aku makan sebelum masuk ke rumah ini benar Nirmala. Itu susuk kantil ireng. Susuk itu yang membuat wajahmu semakin hari semakin ayu. Apa yang harus aku lakukan Nyai? Aku akan mempertemukanmu dengan seseorang yang dulu membantu kakakku mempelajari ilmu susuk kantil ireng. Sementara itu, terdengar suara teriakan dari Rahayu. Nyai Widuri dan Nirmala bergegas ke tempat Rahayu berdiri. Ada puluhan makhluk yang sedang mengendus-endus tubuh Rahayu. Tubuh Rahayu wangi pandan itulah yang membuat mereka berebut masuk ke tubuh Rahayu. Rahayu mengeluarkan tawa melengking, seperti bukan suara Rahayu. Nirmala masih tertahan di tempatnya, tak bergeming. Sesekali membuang muka untuk membuang kengerian yang ada di hadapannya. Semakin lama semakin banyak makhluk yang mendekati tubuh Rahayu. Semakin banyak diiringi dengan suara Nyai Betari yang bersenandung, menyanyikan lagu dengan bahasa Jawa kromo halus. Suaranya begitu lembut, namun makin lama membuat merinding orang yang mendengarnya. Mbakmu tidak akan bisa sembuh, percaya aku. Percuma saja anak itu akan mati. Rahayu mendekati Nirmala lalu berbisik, ikut aku, akan kubebaskan kamu dari orang ini. Perempuan ini hanya memanfaatkanmu. Jika kamu ikut aku, tak perlu kau menanggung penyakitnya anak itu. Anak itu sudah terkena kutukan karena karma dari apa yang sudah dia perbuat. Jangan percaya bujuk rayunya setan, malah tutup telingamu. Wes hebat kau ya, sudah hebat kamu, merasa bisa menyembuhkan kakakmu. Dengarkan aku, kamu tak akan jauh dari anak itu jika tetap mempercayai wanita itu. Nirmala mulai terhasut dengan kata-kata setan yang merasuki tubuh Rahayu. Nirmala memandang Nyai Betari. Apakah dirinya hanya diperalat oleh Nyai Widuri? Siapa yang harus Nirmala percayai? Di tengah kebimbangannya, Nirmala melihat ke arah Rahayu. Walaupun ada sosok lain di tubuh Rahayu, tapi mata Rahayu seolah berkata untuk percaya dengannya. Nyai Widuri menarik Nirmala keluar dari ruangan itu dan meninggalkan Rahayu di sana. Tunggu Nyai, tunggu, Rahayu masih di sana. Rahayu akan baik-baik saja Malak. Kita harus segera keluar dari sini. Nirmala masih melihat ke arah Nyai Betari dan Rahayu. Nirmala melihat Nyai Betari tersenyum kepada Nirmala. Di sisi lain, Nyai Widuri dan Nirmala pagi-pagi sudah keluar di antar Pak Marno. Seperti yang dibicarakan Nyai Widuri tempo hari, saat di Omah Bingit, mereka akan menemui seseorang yang bisa dibilang guru spiritual Nyai Betari. Langit mulai gelap, mereka belum juga sampai ke tempat tujuan. Rintik hujan mulai turun membuat jalanan yang dilalui semakin sulit. Kiri kanan sejauh mata memandang, hanya pepohonan yang terlihat. Jarak satu rumah ke rumah yang lain lumayan jauh, tersekat kebun kosong yang dipenuhi tanaman singkong dan pisang. Penerangan yang masih temaram membuat suasana di desa itu menjadi mencekam. Pintu-pintu rumah warga sudah tertutup rapat. Tak ada satu warga pun yang masih beraktivitas di luar rumah. Suasana di desa ini nampak berbeda kesunyian dan keheningannya, seolah menyiratkan sesuatu yang gelap yang ditakuti di desa ini. Mobil semakin jauh masuk ke dalam desa. Tepat di persimpangan jalan, nampak dua orang lelaki paruh baya berdiri di pinggir jalan, seperti memberi tanda dengan senternya. Nirmala dan Nyai Widuri turun menghampiri lelaki paruh baya itu, yang kemudian disambut dengan hormat.
membungkukkan badan oleh mereka. Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Bisa jadi ini bukan kali pertama Nyai Widuri mendatangi desa ini. Monggo Nyai. Dua lelaki parubaya tersebut kini memimpin jalan. Di jalan setapak ini mereka terus berjalan dengan penerangan lampu senter. Tak ada obrolan di antara mereka, hanya terdengar suara serangga pohon yang menambah kengerian di desa ini. Sampailah mereka di sebuah rumah. Bisa dibilang itu bukan seperti rumah, melainkan gubuk yang terbuat dari anyaman bambu dan lantainya masih tanah. Belum masuk saja bau kemenyan sudah tercium menusuk hidung. Seseorang membuka pintu. Wanita tua yang usianya mungkin kisaran 60 tahun. Terlihat dari rambut dan kulitnya yang masih terawat. Namun tebakan Nirmala salah. Wanita itu hampir berusia 100 tahun. Maaf Mbah, jika saya tidak bilang sebelumnya. Ya wes rak popo. Ya sudah, tidak apa-apa. Nirmala, ini Mbok Nipah yang tempo hari aku ceritakan padamu. Nirmala tersenyum ramah ke Mbok Nipah. Duk, kamu sudah yakin? Yakin apa Mbah? Nirmala kebingungan menjawab pertanyaan Mbok Nipah. Bocah goblok, apa belum kamu beritahu anak ini? Mbok Nipah membentak ke arah Nyai Widuri. Dereng Mbah. Nyai Widuri menjawabnya dengan lirih. Kalau bodoh itu jangan diambil sendiri. Jangan kerusak-kerusu. Ini semua tidak mudah. Jangan sampai nyawa yang akan kamu korbankan ini gak berguna. Nyai Widuri hanya menunduk mendengar dirinya dicerca Mbok Nipah. Sudah terlanjur, sudah kejadian, sudah gak bisa mundur lagi. Mbok Nipah meminta Nirmala dan Nyai Widuri masuk ke sebuah ruang kamar yang tidak terlalu besar ukurannya. Di sana terdapat dipan dan berbagai macam sesajen, lengkap dengan bunga kantil ireng. Sebelumnya Mbok Nipah minta Nirmala melepas semua pakaiannya. Nirmala ragu menatap ke arah Nyai Widuri. Nyai Widuri hanya memberikan anggukan kepada Nirmala. Dalam keadaan tak berbusana, Nirmala diminta duduk di sebuah kursi. Mbok Nipah membakar kemenyan dan mulai komat kamit seperti sedang membaca mantra. Di mulutnya juga seperti sedang mengunyah sesuatu yang sesekali disemburkan ke arah Nirmala. Tak lupa wajah Nirmala juga ikut disembur. Setelahnya Mbok Nipah menyiram tubuh Nirmala dengan air kembang setaman sebanyak 7 kali. Dan tak lupa dengan mulut yang masih komat kamit tentunya. Ini baru awal dari serangkaian proses memasang susuk kantil ireng. Nirmala diminta untuk berbaring di atas dipan yang beralaskan daun kelor. Tangan dan kaki Nirmala diikat dengan tali berwarna putih. Tali itu adalah tali pocong gadis yang masih perawan yang meninggalnya belum genap 40 hari. Mbok Nipah memijit kening Nirmala yang lama-lama menjadi tekanan yang sangat keras, membuat Nirmala memekik karena tak dapat menahan rasa sakitnya. Nirmala merasakan tempurung kepalanya seperti akan pecah bila Mbok Nipah tak menghentikan apa yang dia lakukan. Nirmala merasakan ada yang mengalir dari hidungnya. Ya, darah segar keluar dari hidung Nirmala. Rasa sakit di kepalanya membuatnya hampir pingsan. Mbok Nipah mengambil sebuah kotak kayu yang di dalamnya terdapat bunga kantil ireng yang terbungkus kain kafan. Satu persatu bunga kantil itu dimasukkan ke dalam tubuh Nirmala. Dimulai dari ubun-ubun, kening, mata, alis, hidung, bibir, dan bagian tubuh Nirmala lainnya, hingga ke bagian intim Nirmala. Jumlah bunga kantil yang dimasukkan berjumlah 40 bunga. Saat bunga kantil dimasukkan, Nirmala merasakan kulitnya seperti terbakar, seperti besi panas yang ditusukkan ke daging. Seperti itulah yang kini Nirmala rasakan. Nirmala terus meronta, tapi usahanya sia-sia. Mbok Nipah tak mengasihaninya. Bahkan untuk memberi jeda bagi Nirmala saja, tidak. Bunga kantil yang terakhir seluruhnya dimasukkan ke dalam bagian intim Nirmala, yaitu vaginanya. Jumlahnya hampir separuh dari jumlah susuk kantil ireng. Nirmala mengerang menahan sakit yang luar biasa. Serasa besi panas menancap di vagina Nirmala. Dosa macam apa yang telah dilakukan Nyai Betari hingga Nirmala harus merasakan sakit seperti ini? Nirmala sudah tak sadarkan diri. Seluruh tenaganya terkuras habis. Bah, Nirmala ndak kenapa-napa kan, Bah? Ora apa-apa, biarkan anak ini di sini dulu. Nyai Widuri dan Mbok Nipah pergi meninggalkan Nirmala yang masih terbaring tak sadarkan diri. Widuri,
Bukankah kamu sudah kuberitahu untuk mengambil sukma kakakmu dan melepaskan kakakmu dari susuk kantil hitam itu, karena itu tidak mudah. Iya mbok, saya juga tahu, tapi saya harus selamatkan kakakku. Bocah ngeyel. Kamu tahu kan siapa yang sedang kamu hadapi sekarang? Singolangu. Demit sing dinikahi. Yang dinikahi mbakmu itu bukan demit biasa, tapi dia adalah rajanya demit. Salah langkah sedikit nyawa taruhannya. Sekarang biarkan anak itu di sini. Anak itu harus tahu apa yang harus dihadapi. Setelah 100 hari kamu bisa kembali menjemputnya. Nyai Widuri kembali ke rumah Catra bersama Pak Marno dan meninggalkan Nirmala untuk tinggal bersama Mbok Nipa. Di sisi lain, Mbok, Nyai Widuri kemana? Pulang. Sementara waktu kamu tinggal dulu di sini malah. Nirmala hanya bisa pasrah. Nirmala duduk terdiam, ingatannya menerawang. Di saat orang tuanya masih hidup dan di saat Nirmala masih tinggal di panti. Ibu, bapak, Nirmala rindu. Nirmala menangis. Hidup itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang terjadi sama kamu memang bukan kesalahanmu, tapi ini sudah menjadi jalan takdirmu. Berada di satu garis dengan mereka. Aku akan perlihatkan satu hal yang harus kamu tahu. Mbok Nipa pun mengusap wajah Nirmala. Diurutnya kening Nirmala perlahan sampai Nirmala bisa melihat tragedi di mana dirinya dan kedua orang tuanya mengalami kecelakaan. Saat itu Nirmala dan kedua orang tuanya sedang menaiki sepeda setelah pulang dari pasar karena ayah mendapat uang lebih dari bosnya. Saat dalam perjalanan ke rumah, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak mereka. Mobil itu sangat kencang hingga membuat Nirmala dan kedua orang tuanya terpental. Nirmala selamat dan orang tuanya meninggal di tempat. Orang yang berada di dalam mobil juga tak kalah parahnya. Bagian depan mobil ringsek karena menabrak pohon. Namun ada wajah yang tak asing dari korban yang berada di dalam mobil tersebut. Wajah anak kecil itu mirip sekali dengan wajah Anggun. Walaupun sebagian wajahnya tertutupi darah yang mengalir dari kepalanya, namun Nirmala dapat melihat dengan jelas bahwa anak itu adalah Anggun. Mbok Nipa mengusap kembali wajah Nirmala, dan disitulah Nirmala tersadar dengan apa yang barusan ia lihat, bahwa orang tua Anggun yang telah menabrak dirinya dan orang tuanya. Namun, baik Nirmala maupun Anggun sama-sama kehilangan orang tua mereka. Itu sebabnya mengapa setiap kali Nirmala melihat wajah Anggun, Nirmala selalu teringat kecelakaan itu. Kamu sudah tahu sekarang, lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan anak itu? Memangnya saya harus ngapain, Mbok? Mbok Nipa tersenyum menyeringai, membuat Nirmala yang melihatnya bergidik ngeri. Nirmala, kamu tahu jika kamu sebenarnya hanya dijadikan alat oleh Widuri untuk menebus sukma Batari yang saat ini sedang ditahan oleh Singolangu? Kamu itu hanya sebagai tumbal agar Betari bisa lepas dari Singolangu dan susuk kantil ireng. Entah harus percaya atau tidak, tapi mengapa Mbok Nipa mengatakan ini? Bukankah Mbok Nipa adalah guru spiritual Nyai Batari? Tapi kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak harus mengorbankan dirimu. Tapi itu pun tidak mudah. Sebagai gantinya kamu harus mempersembahkan 100 gadis untuk Singolangu. Bukannya aku tidak menginginkan Betari kembali, namun dari awal aku sudah memberitahu kepada Widuri, jika nanti ada yang bersedia sebagai penebus, dia harus tahu yang sebenarnya. Namun Widuri tidak mengatakannya padamu yang sejujurnya. Batari sudah jauh terperosok ke dalam belenggu. Aku sudah memperingatinya dari awal, tapi omonganku tidak digubris. Keputusan ada di tanganmu. Pikirkan baik-baik. Aku hanya tidak ingin mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah. Nirmala bingung memikirkan dirinya. Di mana sebenarnya posisi dirinya sedang berada? Mengapa semua ini sangat rumit? Semalaman Nirmala tidak tidur. Semua perkataan Mbok Nipa terngiang-ngiang di telinga Nirmala. Semakin larut Nirmala semakin merasa gelisah. Berkali-kali Nirmala membenarkan posisi tidurnya, mencoba memejamkan mata, namun sulit.
Terlebih setiap malam di rumah ini tercium bau kemenyan yang menyengat dan diselingi sesuatu yang berbau langu seperti bunga sembujo. Nirmala mencoba mengingat bau itu. Bau itu adalah bau sebagai pertanda kedatangan Singo Langu. Namun sebelumnya Mbok Nipa selalu berpesan kepada Nirmala untuk tidak keluar kamar di waktu malam, terlebih setelah lewat dari jam 10 malam. Namun bau langu itu sangat menyengat, membuat Nirmala semakin penasaran. Nirmala membuka pintunya perlahan sebisa mungkin tak menciptakan suara. Selangkah demi selangkah Nirmala mendekati kamar milik Mbok Nipa. Karena rumah Mbok Nipa terbuat dari anyaman bambu, memudahkan Nirmala untuk mengintip dari celah bilik. Nirmala menutup mulutnya dengan tangan setelah kaget apa yang tengah dilihatnya. Mbok Nipa sedang berada di ranjang dengan Singo Langu. Nirmala melihat dengan jelas sosok Singo Langu, tinggi, berbulu, hampir seperti genderuwo. Namun lebih menyeramkan Singo Langu. Ketakutan menyelimuti tubuh Nirmala saat itu. Ia bergegas kembali ke kamarnya. Jadi selama ini makhluk itu yang telah meniduriku. Bukankah makhluk itu juga yang kini tengah mereka hadapi untuk merebut kembali Sukma Nyai Batari? Tapi kenapa Mbok Nipa sedang beradu rancang dengan makhluk itu? Bukankah hanya orang-orang yang masih perawan dan memakai susuk kantil ireng yang dinikahi oleh Singo Langu? Mungkinkah Mbok Nipa juga salah satu orang yang memakai susuk kantil ireng? Jika dipikir lagi, selama aku tinggal di sini, aku tidak pernah melihat suami Mbok Nipa. Tapi Mbok Nipa kan sudah berusia hampir 100 tahun. Bisa jadi suaminya sudah meninggal terlebih dahulu. Lelah memikirkan semuanya membuat Nirmala tanpa sadar tertidur. Singkat cerita, malam ini adalah malam ke-100 Nirmala berada di rumah Mbok Nipa. Semakin lama Nirmala di sini, banyak kejadian ganjil yang Nirmala temui. Di siang hari Mbok Nipa selalu pergi, entah kemana. Setelah surup, Mbok Nipa akan datang dengan seorang gadis. Selalu seperti itu. Setiap hari Mbok Nipa akan datang dengan gadis yang berbeda. Namun gadis tersebut memiliki tatapan mata kosong, seperti disirep. Pernah suatu waktu, Nirmala mengintip Mbok Nipa sedang berada di kamar itu lagi dengan gadis yang dibawa Mbok Nipa. Gadis itu berbaring di ranjang, dengan tangan dan kakinya diikat dengan kain putih, sama seperti Nirmala waktu datang pertama kali ke rumah ini. Namun bukan memasangkan susuk, namun Mbok Nipa menggorok leher gadis itu hingga darahnya menetes, dan Mbok Nipa menampung darah gadis itu di dalam mangkok yang terbuat dari tempurung kelapa. Tak hanya sampai di situ, Mbok Nipa akan meminum darah gadis itu hingga habis. Nirmala yang melihat itu tak dapat berkata apa-apa lagi. Mual, takut, kasihan dengan para gadis itu bercampur jadi satu. Namun tak ada yang dapat Nirmala lakukan. Nirmala memilih diam karena dirinya masih sayang nyawa. Siang harinya di saat Mbok Nipa tidak ada di rumah, Nirmala masuk ke dalam kamar itu, mencari jasad gadis itu, namun tak Nirmala temukan. Di sudut ruangan Nirmala melihat sebuah pintu. Nirmala membuka pintu itu. Pintu itu mengarah ke halaman belakang yang cukup luas. Di tanah itu terdapat banyak sekali patokan kayu semacam nisan. Jadi selama ini gadis-gadis itu dimakamkan di sini. Hari mulai surup. Nirmala berniat untuk kembali ke kamarnya sebelum Mbok Nipa kembali. Namun Nirmala terlambat. Mbok Nipa sudah datang dan seperti biasa bersama seorang gadis. Nirmala panik dan bersembunyi di balik pintu. Namun Mbok Nipa mengetahui keberadaan Nirmala. "Metu, aku tahu kamu di sana." Nirmala melangkah dengan pelan. Badannya gemetar menahan rasa takut. Saat matanya mengarah ke ranjang tempat gadis berbaring, Nirmala terperanjat kaget. Gadis itu adalah Anggun. Anggun? Mata Nirmala melotot tak percaya. Mbok Nipa tertawa melihat reaksi Nirmala. Jangan. Jangan anak itu." Namun semua sudah terlambat. Usaha Nirmala menghentikan Mbok Nipa sia-sia. Mbok Nipa pun sudah menggorok leher Anggun. Nirmala terduduk lemas melihat sahabatnya mati dibunuh di hadapannya. Paginya Nirmala pulang dijemput Pak Marno. Sebelum Nirmala masuk ke dalam mobil, dilihatnya sekali lagi wajah Mbok Nipa yang tersenyum menatap Nirmala. "Hati-hati ya Pak Marno." "Iya Mbok, saya pamit jalan dulu." "Kamu sudah melihat semua kan? Hati-hati, tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar." Mbok Nipa berbisik lirih ke telinga Nirmala. Nirmala bergegas masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan pulang di sepanjang jalan desa, Nirmala melihat puluhan gadis berjajar menatap ke arah Nirmala.
Wajah mereka seperti wajah para gadis yang menjadi korban Mbok Nipah. Tak usah dihiraukan, Mbak, biarkan saja. Nirmala memilih mengabaikan mereka dan memilih beristirahat, mengingat perjalanan yang Nirmala akan tempuh lumayan menyita waktu. Di sisi lain, Nirmala meminta izin untuk pergi ke Omah Panti. Nirmala merasa rindu dengan Bu Laksmi dan adik-adiknya di sana. Ditemani Rahayu, Nirmala pergi ke rumah Panti diantar oleh Pak Marno. "Kenapa, Tayu? Kok kamu senyum-senyum terus dari tadi?" tanya Nirmala yang dari tadi melihat Rahayu tak berhenti tersenyum. "Rahayu senang, Mbak, bisa kembali menghirup udara segar di luar rumah. Selama ini kan Rahayu di dalam rumah terus, Mbak." "Walah, kirain kenapa, yuk." "Mbak, boleh ndak kalau kita mampir ke rumah Rahayu setelah selesai dari Omah Panti? Rahayu kangen banget sama bapak ibu dan adik-adik Rahayu." Rahayu menatap Nirmala dengan tatapan memelas, sehingga membuat Nirmala tak tega dan mengabulkan permintaannya. Mobil terparkir tepat di depan Omah Panti. Di pelataran Omah Panti juga terdapat satu mobil. Nirmala turun dari mobil, diikuti Rahayu di belakangnya. "Pak Marno, tunggu di sini sebentar ya." "Iya, Mbak." Kedatangan Nirmala disambut oleh Bu Laksmi. "Nirmala, Ibu, gimana kabarnya?" "Baik, mari duduk. Kebetulan ada Dela juga. Mari nak, masuk." Benar saja di kursi tengah ruang tamu ada Dela. "Nirmala, cantik sekali kamu sekarang." Sembari memeluk Nirmala. "Luka di muka kamu udah hilang?" Dela meraba pipi Nirmala yang dulunya ada bekas luka kebakaran di sana. Namun tangan Dela segera ditepis oleh Nirmala. "Maaf Mala." "Apa tujuanmu kesini, Dela?" Aku ingin mengambil barangku yang tertinggal. Namun aku cari-cari barang itu sudah gak ada di sini." "Ini yang kamu cari." Nirmala mengeluarkan barang dari tasnya. "Dari mana kamu mendapatkan buku itu, Mala?" "Aku menemukannya di atas dipanmu, Dela." Apa kau membacanya, Mala?" "Tentu saja. Dari situ aku tahu bahwa kamu tak sungguh-sungguh menganggapku sebagai sahabatmu, Dela." Maafkan aku, Mala. Aku tak seperti itu, kamu hanya salah paham." "Kamu menyakitiku, Dela. Bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak meninggalkanku sendiri?" Maafkan aku, Mala. Aku terpaksa, aku tidak punya pilihan lain." Dela dan Nirmala diam sejenak saat Bu Laksmi keluar dengan nampan di tangannya. "Mala, apa kamu sudah tahu, nak, jika Anggun sudah tidak ada?" Mata Nirmala membola. Seketika wajahnya memucat mendengar ucapan Bu Laksmi. "Ibu sangat sedih mendengar kabar dari Dela kalau Anggun sudah lebih dulu pergi meninggalkan kita." "Anggun pantas mati," sahut Nirmala. "Apa maksudmu, Nirmala? Tas pantasnya kamu berkata seperti itu," bentak Dela. "Lalu, bagaimanapun juga Anggun juga sahabatmu, Mala." "Sudahlah, kalian jangan bertengkar," pinta Bu Laksmi. Saat Anggun ditemukan jasadnya pucat seperti tak memiliki darah, namun tak ada bekas luka di tubuh Anggun. Kematian Anggun sangat aneh. Sehari sebelum Anggun ditemukan meninggal, Anggun sempat menghubungiku. Dia cerita setiap malam dia selalu bermimpi hal aneh. Kalau tidak salah, Anggun selalu bermimpi jika dirinya didatangi perempuan paruh baya, memintanya untuk ikut dengannya. Namun Anggun selalu menolak. Nirmala hanya mendengarkan cerita Dela dengan seksama, memilih diam dan tak berkomentar, karena Nirmala lebih tahu kejadian yang sebenarnya. Dari cerita Dela, Nirmala tahu bahwa yang pulang bersama Mbok Nipah waktu itu adalah Sukma Anggun. Lalu makam yang Nirmala lihat di belakang rumah Mbok Nipah, makam siapa? Jika Mbok Nipah hanya membawa Sukma korbannya, Nirmala pun memilih untuk pamit. "Ya sudah, Bu, Nirmala mohon pamit karena Nirmala tidak bisa lama-lama. Nirmala masih ada urusan lain." "Iya, Nak. Terima kasih sudah mengunjungi Ibu." Nirmala dan Rahayu menuju ke mobil. Sesaat terdengar suara Dela memanggil Nirmala. "Mala," panggil Dela. Nirmala menutup kembali pintu mobilnya. Dela menghampiri Nirmala. "Mala, bisa nggak kalau kita ketemu lagi? Aku pengen jelasin semuanya ke kamu." Nirmala mengangguk, menyetujui permintaan Dela. Sepanjang perjalanan pulang, Nirmala melamun. Ada sedikit rasa bersalah di hatinya. "Mbak Mala ndak apa-apa?" tanya Rahayu membuyarkan lamunan Nirmala. "Oh ya, yuk, aku sampai lupa. Pak Marno, kita ke rumah Rahayu sebentar ya, Pak." "Tapi Mbak, nanti kalau Nyai Widuri tahu bagaimana?" "Nggak akan, Pak.
jika Bapak tidak memberitahu Nyai kalau kita ke rumah Rahayu. Nggak usah saja Mbak, Rahayu takut. Kalau Nyai tahu nanti kita kena hukum. Kamu tenang saja, Nyai nggak akan tahu. Tepat di malam ini adalah malam penentuan bagi Nyai Batari untuk menentukan nasibnya, hidup atau mati. Nirmala dibawa ke Omah Wingit lagi bersama Nyai Widuri dan Mbok Nipah. Kondisi Nyai Batari semakin memprihatinkan. Darah dan nanah terus keluar dari borok-borok yang ada di tubuhnya. Wajahnya hampir seluruhnya terdapat bekas cakaran, dari yang sudah mengering dan yang masih baru mengeluarkan darah segar. Yang lebih menjijikan, Nyai Batari menjilati darah dan nanah yang keluar dari tubuhnya sendiri. Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat mual, tapi Mbok Nipah dan Nyai Widuri nampak begitu tenang. Mbok Nipah meminta Nirmala untuk berbaring di sebelah Nyai Batari. Dengan ragu, Nirmala membaringkan tubuhnya di samping Nyai Batari. Aroma busuk dari tubuh Nyai Batari membuat Nirmala tak kuat menahannya. Nirmala memuntahkan semua isi perutnya. Nyai Batari terus memandangi Nirmala. Tangannya membelai wajah Nirmala seperti seseorang yang sedang membelai lembut putrinya. Sorot matanya begitu sayu. Sesekali dari mata itu air mata keluar, namun bibir Nyai Batari menyunggingkan senyuman. Aku ora yakin menawa ritual iki arep kasil, nanging kabeh wis kebacut. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya Lestari Kunaifi, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di bagian berikutnya.